Apakah seorang NPD itu punya cinta kepada keluarganya jauh lebih besar daripada kepada pasangan hidupnya, bahkan kepada anaknya? Ya, sebenarnya NPD punya cinta, tapi hanya cinta kepada dirinya sendiri. Jadi NPD terkesan punya cinta kepada keluarga, tapi sejatinya bukanlah cinta. Di balik kesan sesungguhnya menargetkan keluarga sebagai flying monkey, atau istilahnya dia mau mencari pendukung untuk dirinya. Itulah sebab NPD hanya mencintai dirinya. Dia melakukan segala sesuatu hanya untuk mendapatkan validitas dirinya. Ketika dia punya pasangan, maka pasangannya itu hanyalah alat pemenuhan egonya. Tidak ada cinta, karena NPD merasa bahwa pasangan hidupnya itu adalah sesuatu atau seseorang yang sudah dia kuasai, yang sudah dia kendalikan. Jadi sasaran lanjutannya, pasangan hanyalah dijadikan sebagai korban atau tumbal pemenuhan egonya. Dan dia sadar jika pasangannya kelak akan sakit hati. Namun sebelum pasangannya bercerita kepada kerabat atau keluarganya, maka si NPD punya taktik. Dia akan menciptakan pengaruh ke semua pihak menjadi flying monkey. Dia akan mencari pendukung. Karena dalam otak NPD tahu bahwa kelak pasangannya akan terdesak menceritakan perangai aslinya kepada keluarganya. Dari niat itulah si NPD harus mendahului berbuat baik sebelum memanipulasi narasi untuk mendiskreditkan pasangan. Cara memanipulasi mungkin dengan memberikan segala sesuatu yang bisa diberikan buat keluarganya, sehingga persepsi keluarga terhadap si NPD adalah pribadi yang baik. Karena keluarga telah menerima sesuatu imbalan, mungkin bisa berupa materi, berupa jasa, perhatian, waktu yang membuat mereka terikat hutang budi kepada si NPD. Nah, kelak di saat pasangannya udah mulai merasa bingung, sakit hati, tentunya ingin bercerita kepada keluarganya si NPD. Apakah mereka akan mendukung kebingungan pasangannya? Tentu tidak. Karena apa? Karena sejak awal yang mereka tahu bahwa si NPD itu baik. Malah sebaliknya, pasangannya lah yang tertuduh sebagai orang yang suka cari masalah, karena nuduh si NPD yang sebaik itu bisa berbuat sekasar itu. Itulah efek manipulasi yang meracuni pendapat keluarga. Ketika pasangannya bercerita, tidak ada satupun orang-orang yang mempercayai. Karena apa? Karena dia sudah punya persepsi bahwa si NPD itu orang baik. Orang yang sangat baik. Tidak mungkin si NPD bisa berbuat itu kepada pasangan hidupnya. Jangan-jangan benar kata si NPD bahwa pasangannya pelit, perhitungan, punya selingkuhan, dan lain-lain. Cerita terbalik pasangannya yang jahat kepada si NPD. NPD itu adalah korban dalam hubungan dalam persepsi pasangan hidup, saudara, teman-teman, atau relasi terdekat si NPD. Oke? Begitu ya. Jadi kesimpulannya, NPD punya cinta, tapi hanya cinta kepada dirinya sendiri. Akibat kepribadiannya mengalami gangguan, si NPD tidak akan pernah mampu mencintai pasangan. Semuanya transaksional. Jika dalam hubungan sudah merasa tidak seimbang atau rugi, atau pasangannya makin terpuruk, si NPD tidak segan-segan membuat manipulasi lanjutan yang mendramatisir dirinya sebagai korban. Dengan demikian, maka pasangannya yang diabaikan di samping hidupnya kian terpuruk, juga kian terisolasi dengan kondisi mental benar-benar tertekan. Nah, kasus korban pernikahan modus seperti ini bisa Anda dapatkan informasi validnya di pengadilan. Jika Anda kurang yakin, silahkan Anda konfirmasi, Anda akan mendapatkan begitu banyaknya kasus pernikahan modus ini. Pelajari terus ilmu kepribadian agar terhindar dari manipulasi NPD. Nah, jadikan pengetahuan psikologi untuk memastikan betapa pentingnya batasan demi terhindar manipulasi NPD.